Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran mengenai kewirausahaan kami kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta Maranata dan di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dari wirausaha dan motivasi dalam berwirausaha. Oke, biar nggak berlama-lama lagi, mari kita simak pemaparannya berikut ini. Pertama-tama kita akan mempelajari dulu apa itu kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kegiatan memulai dan mengelola suatu bisnis dengan inisiatif dan risiko yang besar. Di dalam definisi ini terdapat beberapa unsur-unsur penting di dalam kewirausahaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Unsur yang pertama adalah unsur keberanian untuk memulai. Keberanian untuk memulai meliputi keberanian untuk bertanggung jawab, bekerja keras, menghadapi masalah, mempertahankan nilai-nilai, mengikuti hati nurani, mencapai impian, memenuhi tujuan hidup, menyampaikan, serta menjalankan ide-ide baru dan yang berbeda. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur manajemen. Seorang wirausahaan harus memiliki dan menguasai fungsi-fungsi manajemen. Di antaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian, memimpin, serta pengendalian. Fungsi yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah menentukan tujuan serta menentukan dan menetapkan tindakan apa yang akan dilaksanakan untuk memenuhi tujuan tersebut. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian adalah pengembangan struktur organisasi dan pengalokasian sumber daya manusia untuk menjamin pencapaiannya tujuan. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi memimpin. Memimpin adalah suatu proses mempengaruhi orang lain, baik itu mitra kerja ataupun pegawainya. Seorang pemimpin harus memiliki sikap memotivasi, berkomunikasi yang baik, serta menjalankan kekuasaannya dengan efektif. Kemudian, fungsi yang keempat adalah fungsi pengendalian. Pengendalian adalah usaha memastikan bahwa suatu kinerja sesuai dengan standarnya. Di dalam pengendalian terdapat 3 langkah di dalamnya. Yang pertama adalah langkah untuk menetapkan standar kinerja. Yang kedua adalah langkah untuk membandingkan kinerja yang sebenarnya dengan standarnya. Terus yang ketiga adalah melakukan leading atau memimpin dan pengendalian tindakan korektif. Kemudian unsur yang ketiga adalah inisiatif. Inisiatif bisa disebut juga dengan langkah pertama atau langkah awal. Langkah pertama dan langkah awal ini diperlukan untuk seorang wirausaha dalam memulai kewirausahaannya. Kemudian unsur yang keempat adalah risiko. Seseorang yang berani untuk menanggung risiko adalah seseorang yang berani untuk meninggalkan zona nyamannya supaya bertemu dengan suatu ide, gagasan, orang-orang ataupun informasi baru yang kemudian akan melejitkan usahanya, inovasinya, juga kreativitasnya. Kemudian unsur yang kelima adalah unsur keuntungan. Keuntungan atau dalam istilah akuntansi disebut juga penghasilan bersih. Penghasilan bersih dapat dihitung dengan cara mentotalkan seluruh penghasilan suatu perusahaan, kemudian dikurangi dengan seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan, sehingga dapatlah hasilnya suatu keuntungan yang disebut juga penghasilan bersih. Oke, setelah kita mengetahui apa itu kewirausahaan dan bagaimana pengertiannya, selanjutnya kita akan masuk dalam materi yang kedua, yaitu materi bagaimana motivasi dalam berwirausaha. Motivasi dipicu oleh ideal, nilai, harapan, dan juga komitmen. Kewirausahaan dimotivasi oleh beberapa faktor. Di antaranya dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama adalah karakteristik kepribadian, yang kedua adalah pemanfaatan waktu luang, dan yang ketiga adalah semangat menjadi relevan. Dan sekarang saya akan menjelaskan 3 karakteristik tersebut. Yang pertama adalah karakteristik kepribadian. Sebelumnya karakteristik kepribadian dibagi menjadi 2 kepribadian, yaitu pribadi prososial dan pribadi proaktif. Prososial adalah kepribadian yang memikirkan kesejahteraan dan hak orang lain. Di dalam prososial, seseorang memiliki sikap altruisme, empati, belas kasihan, kedermawanan, dan juga keterlibatan komunitas. Kemudian kepribadian yang kedua adalah kepribadian proaktif. Orang yang memiliki kepribadian ini cenderung mengambil inisiatif untuk memperbaiki keadaan dan bahkan menciptakan keadaan yang baru yang lebih baik. Seseorang memiliki kepribadian ini menyadari akan tanggung jawabnya terhadap pilihannya dan juga kebebasan untuk memilih berdasarkan prinsip dan nilai, bukan berdasarkan suasana hati.
Kemudian, karakteristik yang kedua adalah pemanfaatan waktu luang. Pemanfaatan waktu luang meliputi 1. Memiliki komitmen yang kuat. Seseorang harus memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan usaha mereka. Karena seringkali seseorang memiliki keinginan untuk berwirausaha, namun mereka terhambat oleh faktor kurang waktu, kurang biaya, kurang tenaga, dan segala lainnya. Namun jika seseorang memiliki komitmen yang kuat, mereka akan bisa mengatasi faktor-faktor penghambat tadi. Kemudian yang kedua adalah perasaan berkewajiban moral. Perasaan ini bisa mendorong terjadinya kewirausahaan karena adanya ketidakadilan sosial ataupun bencana lingkungannya, yang akhirnya mendorong seseorang untuk melakukan kewirausahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ataupun lingkungannya. Kemudian yang ketiga adalah imbalan dari biaya waktu luang, yang meliputi pengayaan personal, aktualisasi diri, ekspresi diri, citra diri yang meningkat, kepuasan diri, penciptaan kembali, pengembalian finansial, daya tarik sosial, serta capaian kelompok dan kontribusi. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah semangat menjadi relevan. Menurut Van Til, menjadi relevan adalah tindakan seseorang atau individu yang bersifat membantu yang dihargai oleh dirinya sendiri. Namun tindakan ini ditujukan secara langsung untuk memperoleh keuntungan material ataupun dipaksa ataupun ditugaskan oleh orang lain. Ketika seseorang berpikir untuk tidak egois, maka hidupnya akan menjadi lebih sehat, bahagia, dan dihormati oleh orang lain. Oke, sekian pemaparan mengenai konsep kewirausahaan dan motivasi berwirausahaannya. Semoga pemaparan ini bisa menambah pengetahuan kita semua. Selanjutnya, pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adrian Yulianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Adrian Yulianto. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai kelas kewirausahaan. Sebelumnya teman saya telah menjelaskan bagaimana konsep kewirausahaan dan motivasi berwirausaha. Saya di sini akan melanjutkan materi mengenai pengelolaan wirausaha serta langkah dan persiapannya. Agar mempersingkat waktu, mari kita simak pemaparan berikut. Oke, sebelum masuk ke materi, saya akan memberikan sedikit gambaran dalam materi kali ini yang begitu penting. Karena untuk menciptakan kewirausahaan yang sukses dan sesuai dengan harapan, maka diperlukan keterampilan dalam membuat perencanaan bisnis serta bagaimana strategi yang tepat dalam berwirausaha. Di sini akan dipaparkan beberapa materi yang terkait dengan pembahasan materi ini. Rencana bisnis merupakan dokumen yang tertulis, mendeskripsikan semua langkah yang diperlukan untuk membuka dan mengoperasikan bisnis yang berhasil menurut Greene tahun 2011. Dalam rencana bisnis dideskripsikan visi dan misi bisnis, tujuan atau sasaran, strategi dan taktik yang digunakan untuk mencapai tujuan. Rencana bisnis juga memberi dasar untuk anggaran operasional, target prosedur, dan pengendalian manajemen. Tujuan rencana bisnis pertama, mendeskripsikan apa yang akan dihasilkan dan bagaimana menghasilkan produk dari bisnis yang dikelola, serta menentukan siapa yang menjadi sasaran pembeli produk atau jasa tersebut. Terus yang kedua, menjelaskan siapa yang akan membantu menjalankan bisnis dan pemasok barang untuk bisnis yang dikelola. Terus yang ketiga, memberikan paparan keunggulan bisnis untuk menarik perhatian dan memelihara pelanggan. Terus yang keempat, memberi informasi finansial yang rinci. Perencanaan bisnis memiliki fungsi untuk menjelaskan ide di balik bisnis yang dikelola beserta merinci produk atau jasa yang dihasilkan, menetapkan tujuan khusus dan mendeskripsikan pula bagaimana latar belakang dan pengalaman dalam menjalankan bisnis. Pentingnya rencana bisnis yang pertama, rencana bisnis mampu membuat berpikir mengenai semua aspek bisnis serta membantu untuk mempertimbangkan strategi bisnis, mengenai batas-batas dan mengidentifikasi masalah yang mungkin dijumpai. Terus yang kedua, investor akan menuntut rencana bisnis sebelum mempertimbangkan membiayai bisnis serta meninjau bagian keuangan baik pemasukan atau keuntungan atau juga banyaknya uang yang akan diperlukan.
Terus yang ketiga, membantu mengkomunikasikan ide kepada pihak lain dan mungkin meyakinkan pemasok untuk memperluas pemberian kredit kepada bisnis yang sedang dikelola. Terus yang keempat, rencana bisnis bertindak sebagai alat untuk mengelola bisnis dan dalam membuat keputusan dan sebagai pedoman untuk operasi bisnis. Terus proses perencanaan bisnis, yang pertama itu perencanaan strategis yang meliputi analisis stakeholder, visi misi sasaran dan nilai, analisis lingkungan, analisis organisasi atau perusahaan, analisis industri dan pesaing, terus analisis SWOT dan opsi strategi. Terus yang kedua itu rencana pemasaran yang meliputi produk dan jasa. Yang pertama terus ada pasar, selanjutnya ada industri, terus ada lokasi, dan yang terakhir ada lokasi. Terus yang ketiga itu rencana operasional, menjelaskan bagaimana pengelolaan bisnis dalam setiap harinya dan membahas prosedur perekrutan kepegawaian, memasukkan informasi tentang asuransi dan kesepakatan leasing dan rental. Terus yang keempat, pemodelan bisnis yang memberi kerangka yang kuat untuk meneliti strategi bisnis, rencana taktis, dan operasional untuk mengetahui pencapaian tujuan bisnis. Model bisnis yang baik meliputi bebas dari kesalahan komputasi dan kesalahan teknis, terus konsisten dengan asumsi yang dibuat tentang pasar, strategi, dan taktik yang akan dieksekusi. Terus mampu mendatangkan hasil yang diperlukan untuk mengevaluasi pilihan strategis alternatif. Selanjutnya, lengkap jika ditinjau dari pemerolehan semua penghasilan yang relevan, biaya operasi dan biaya kapital meliputi pembayaran bunga dan uang pokok terhadap utang. Terus yang terakhir yaitu kelima, masalah pendanaan dan resiko. Bagian ini akan membantu menentukan kebutuhan finansial, memfokuskan dalam melihat resiko finansial, serta ongkos dan biaya menjalankan bisnis. Manajemen finansial terdiri atas 3 unsur. Yang pertama itu ada identifikasi resiko dengan mempertimbangkan masalah yang mungkin dan memiliki rencana untuk mengatasinya. Terus yang kedua, laporan keuangan, mencakup laporan yang sekarang atau dihasilkan dan yang akan diproyeksikan. Terus yang terakhir itu ada permintaan pendanaan dan pengambilan investasi, yaitu menunjukkan berapa banyak uang yang dipinjam yang direncanakan untuk digunakan, serta menyatakan berapa banyak uang yang dapat diterima oleh investor dalam bisnis. Sekian dari materi pertama, akan dilanjut ke materi kedua. Siklus dalam langkah membangun kewirausahaan terdiri atas envisioning atau visualisasi, formulasi, mengambil tindakan, evaluasi, dan mempertahankan. Visualisasi meliputi mengidentifikasi masalah dan mengenali kondisi situasional yang berupa tantangan, tekanan dan peluang untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan. Catat sejelas dan selengkap mungkin apa yang menjadi masalah dan membuat bersemangat mengatasi masalah tersebut. Karakteristik peluangnya meliputi yang pertama, kemampuan menambah nilai untuk pelanggan. Yang kedua, memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Terus yang ketiga, kemampuan menangkap pasar dan menghasilkan keuntungan. Formulasi wirausahawan menunjukkan motivasi, kemampuan atau kompetensi bekerja mengenai masalah, bekerja sama dengan relawan pemula dan mempromosikan sasaran, bekerja sama menjadi pengadopsi pertama yang mengkomunikasikan misi dan bersedia menjalankannya. Bagian terpentingnya adalah mengembangkan pernyataan misi, ide inovatif perlu diekspresikan secara konkret. Memvisualkan dan membayangkan masa depan yang ideal melalui misi. Visualisasi mengaktifkan daya tarik dan hukum korespondensi. Mengambil tindakan pertama, berusaha memecahkan masalah melalui perencanaan yang ada.
Yang membedakan pemenang dan pecundang adalah para pemenang selalu melakukan aksi saat ingin mewujudkan mimpi, haruslah melalui tindakan. Untuk itu harus bersedia memulai tanpa harus melihat keseluruhan jalan dari awal. Martin Luther King Jr. mengatakan, lakukanlah langkah pertama dengan keyakinan. Tidak perlu melihat keseluruhan tangga, lakukan saja langkah pertama. Evaluasi hal yang mendasar adalah belajar dari hasil. Evaluasi adalah proses yang terus berlangsung, tetapi menilai usaha pertama merupakan hal yang sangat kritis untuk mengetahui apakah sasaran dapat dilaksanakan. Tahapan yang dilakukan mengumpulkan ukuran lini dasar menunjukkan bahwa hal ini merupakan situasi win-win, hasil positif untuk semua stakeholder, melaporkan dan merayakan hasil, mengakui kerugian, belajar dan perbaikan. Mempertahankan, lakukan beberapa hal berikut: mengembangkan advokasi dan keterampilan kepemimpinan, memelihara peran organisasi, transaksi dan metode, serta melakukan adaptasi. Kemudian mempromosikan perlakuan yang fair, membangun kelengkapan organisasi untuk kepentingan komunitas, melakukan tinjauan ulang dan komitmen ulang terhadap perubahan, serta membangun keterampilan komunikasi, team building, terbuka terhadap ide baru dan pembelajaran berkelanjutan. Sekian materi dari materi 2, akan dilanjutkan ke materi ketiga. Strategi ini terletak pada pemahaman terhadap pengaruh interpersonal, manajemen kesan, dan kepercayaan kewirausahaan mengenai strategi apa yang paling mungkin mempengaruhi orang. Kepercayaan wirausaha terhadap orang, strategi yang diadopsi cenderung tergantung pada pandangan apa yang memotivasi orang, khususnya mengapa dan bagaimana mereka merespon terhadap pesan yang berbeda dan mempengaruhi usaha. 3 proses psikologi sosial berpusat pada keyakinan wirausahawan. Yang pertama, teori yang tersirat. Apakah mereka bisa di-coaching, dikembangkan, atau diyakini berubah? Terus yang kedua, kepercayaan mengenai sensitivitas orang terhadap keuntungan dan kerugian serta menghindari resiko. Yang ketiga, kepercayaan terhadap biaya dan keuntungan tindakan serta hasil. Percaya bahwa orang mampu dipengaruhi dan dengan itu maka mereka bisa mengubah sikap dan perilaku serta pandangan terhadap suatu hal. Sebagian percaya bahwa sikap itu mengikuti perilaku sehingga berupaya membujuk orang untuk bertindak. Wirausahawan cenderung berfokus pada strategi emosional dan menekankan kerugian ketika informasi tidak tersedia. Ukuran hasil tidak jelas, risiko lebih tinggi, penghindaran risiko sangat tinggi, kemungkinan konflik. Dampak jangka panjang hingga himbauan emosi orang memperhatikan peristiwa emosional positif dan negatif yang mempengaruhi bereaksi secara emosional, berupaya menjelaskan atau mencapai pemahaman tentang peristiwa tersebut. Berikut implikasi agar memelihara minat relawan dan kontributor dalam masalah sosial. Pertama, pukullah besi selagi besi itu panas. Artinya ketika terjadi peristiwa, kumpulkan uang dan rekrut relawan di tempat. Terus yang kedua, fokus pada kebingungan dan ketidakpastian, bukan pada penjelasan dan resolusi. Yang ketiga, libatkan orang secara aktif sehingga mengalami emosi positif atau negatif yang terkait dengan isu sosial. Semakin dekat isu, semakin dekat dengan orang terdampak. Terus yang keempat atau terakhir, jangan mengharap orang mempertahankan keterikatan terhadap isu jika tidak memiliki keterkaitan atau sudah berlalu. Tanda peringatan adalah cara menjelaskan, menyelesaikan, dan menangani emosi. Sekian materi 3 atau terakhir. Selanjutnya akan dilanjut ke penutup. Sekian pemaparan dari saya, Adrian Yulianto, mengenai pengelolaan wirausaha serta langkah dan persiapannya. Selanjutnya akan ada teman saya yang akan memberikan materi terakhir dari kelas kewirausahaan ini mengenai kewirausahaan yang sukses,
karakteristik kewirausahaan yang sukses, dan bagaimana pengaruh sebuah tim dalam organisasi dan seperti apa tim yang bekerja tinggi. Menarik bukan? Mari simak penjelasan dari teman saya. Halo semua, di sini saya, Kamila Suci, akan menjelaskan materi yang selanjutnya. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan mengenai pengelolaan wirausaha serta langkah dan persiapannya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih kewirausahaan yang sukses itu. Kemudian karakteristik apa aja sih yang harus dimiliki seorang wirausaha yang sukses, serta seberapa penting dan berpengaruhnya sebuah tim dalam organisasi supaya menghasilkan kinerja yang baik. Yuk langsung aja disimak pemaparannya berikut ini. Yang pertama ada kewirausahaan yang sukses. Titik kesuksesan berwirausaha itu terletak pada kepuasan customer. Dengan kita mencurahkan perhatian kepada customer, mereka akan memberikan feedback, yaitu kepuasan, sehingga customer hendaknya dijadikan sebagai keunggulan dalam bersaing. Saya sebelumnya akan menjelaskan nih 8 faktor kesuksesan bersaing menurut model Customer Garden, yaitu ada budaya, keunikan, strategi, teknologi, peluang, pengelolaan, pelaksanaan, dan sumber daya. Sebuah temuan oleh Harvard menemukan bahwa jika kita mengelola budaya organisasi, itu dapat memperoleh peningkatan pendapatan sebesar 682% dibanding perusahaan yang tidak mengelola budayanya. Mereka hanya akan mendapat 116% pendapatan. Wow, cukup fantastik bukan? Nah, dan apabila produk yang dipasarkan kita cukup unik, akan menjadi daya tarik tersendiri, menjadi ciri khas yang lebih mencolok, sehingga akan lebih dikenal oleh pasaran. Ketika inovasi kurang, akan menghancurkan bisnis karena dinilai kurang up to date, maka kita harus pintar-pintar menyesuaikan zaman, jangan sampai terseret dengan perkembangan yang pesat ini. Di samping itu, strategi juga diperlukan supaya bisnis terencana dan mempunyai pola. Ada 3 unsur dalam strategi, yaitu sasaran atau tujuan, kebijakan yang memandu dan membatasi tindakan, serta serangkaian aksi untuk mencapai tujuan. Diperkuat dengan teknologi yang mutakhir sehingga membantu laju perkembangan makin cepat. Tentunya, bisnis diawali dengan ide bisnis yang nantinya dikonversi menjadi peluang bisnis. Maka, pilihlah ide yang modern, menyesuaikan zaman. Karena hanya ide yang memiliki karakteristik melekat yang mampu dapat dikonversi menjadi mesin uang yang positif dan berkelanjutan di tangan yang tepat pada kondisi yang tepat pula. Realisasinya dibantu oleh manajemen yang berkinerja tinggi dengan cara membangun visi dan misi perusahaan serta merespon peluang dan ancaman untuk mengevaluasi kinerja dari bisnis tersebut. Namun perlu diingat juga bahwa strategi dibuat untuk dilaksanakan, serta sebagian besar pimpinan akan setuju bahwa lebih baik memiliki strategi yang biasa saja dengan pelaksanaan yang hebat dibanding strategi yang hebat dengan pelaksanaan yang amburadul. Nah, untuk mendapat pelaksanaan yang hebat ini tentunya didukung oleh sumber daya yang kompeten yang bisa menggerakkan bisnis lebih jauh dan cepat dengan risiko yang sangat kecil tentunya. Setelah kita membahas kewirausahaan yang sukses, kita beralih ke wirausahawan yang sukses. Nah, ternyata katanya bahwa wirausaha itu bukan untuk semua orang karena tidak semua orang punya kredibilitas atau kualitas persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang wirausahawan yang berhasil. Perlu adanya self-assessment yang merupakan penilaian diri untuk mengetahui potensi yang ada dalam diri seseorang. Beberapa self-assessment yang harus ada dalam diri seorang wirausahawan, yaitu seorang wirausahawan harus mampu menetapkan sasaran, karena
merupakan satu-satunya metode motivasi yang ampuh karena sasaran merupakan pos petunjuk di sepanjang perjalanan. Nah, untuk acuannya sendiri untuk menentukan sasaran itu ada formulasinya, yaitu SMART. Artinya khusus, dapat diukur, bisa dicapai, berorientasi pada hasil, sesuai, dan terikat oleh waktu. Nah, seorang wirausahawan yang sukses juga harus memiliki kekuatan, kelebihan atau strength. Karena kekuatan sebenarnya sudah ada dalam diri seseorang, hanya kita perlu mengembangkannya. Sebuah fakta mengemukakan bahwa kekuatan bisa diidentifikasi pada banyak struktur yang berbeda, dan kekuatan merupakan sebuah energi. Mereka yang berencana menjadi salah satu wirausahawan harus terlebih dahulu menemukan semangat atau gairah dalam hidupnya, karena akan membuat hidupnya berjalan pada tracknya. Masih banyak nih yang kesulitan menemukan semangat, namun sebenarnya jika tekad buat mencapai sasaran tersebut kuat, maka akan lebih sederhana dalam menemukan semangatnya. Selain sikap yang tadi, kita juga harus memiliki sebuah keberanian, karena keberanian sangatlah dibutuhkan juga, apalagi saat akan mengambil keputusan. Tanpa keberanian, sesuatu tidak akan pernah direalisasikan dalam kehidupan nyata. Harusnya ketakutan itu diubah menjadi sebuah keberanian, karena seseorang tidak akan mampu menghasilkan kinerja yang memuaskan apabila masih banyak ketakutan dalam dirinya. Seorang wirausahawan yang sukses tentunya harus mampu mengambil tindakan yang masif, karena dapat memisahkan antara wirausahawan yang berhasil dengan mereka yang gagal dalam mengambil tindakan yang tepat. Agar berhasil dalam wilayah bisnis yang dipilih, sangatlah penting untuk mengaktualisasikan rencana sehingga membantu untuk mewujudkan impian. Sebaliknya, jika orang yang tidak berhasil dalam wilayah bisnis yang mereka pilih, mereka akan sukar dalam mengambil tindakan untuk mewujudkan impiannya. Nah, dan ini yang terakhir, merupakan ciri yang paling umum bagi orang-orang yang berprestasi tinggi, yaitu sebuah kegigihan. Karena pada dasarnya, seseorang yang mempunyai kegigihan itu tidak mau menyerah. Semakin lama ia bertahan, semakin besar pula sesuatu terjadi yang menguntungkan baginya. Tidak peduli sesulit apapun kelihatannya, semakin kita bertahan, semakin besar pula kemungkinan untuk sukses. Materi terakhir, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya kerjasama tim serta mengatur tim yang berkinerja tinggi. Sebuah tim adalah bagian dari pengungkit untuk membuat sukses lebih cepat dan tentunya lebih mudah. Semuanya hanyalah persoalan energi. Nah, untuk mendapat kekuatan yang lebih besar ini, kita hanya tinggal mencari seorang pakar untuk dijadikan mentor. Tapi mentor di sini bukan hanya untuk membimbing atau memberi pelajaran, melainkan dalam hubungan mentoring sejati harus ada perhatian, rasa peduli, kritik, dan belas kasih. Seorang pembimbing memberikan petunjuk dan mengembangkan bakat sambil mengajarkan berbagai kiat keterampilan yang telah dikuasainya dengan matang. Sebelumnya, kita harus paham seberapa pentingnya kerjasama tim ini. Tim memiliki berbagai manfaat, diantaranya sebagai bentuk keterlibatan anggota, di mana orang yang bekerja bersama-sama bisa meraih jauh lebih baik dan lebih banyak dibandingkan perorangan. Anggota tim bisa lebih cepat berbagi informasi dan mengkoordinasikan tugas. Jika bekerja secara bersama-sama, individu sanggup mencapai prestasi yang luar biasa. Di dalam tim, orang bergandengan tangan, menjalin ikatan emosi, saling mengembangkan kreativitas dengan saling menyemangati dan memotivasi. Konsep tim merupakan perluasan dari kata sinergi. Seperti contoh, ketika seekor kuda mampu menarik 4,5 ton dan ketika kuda yang lainnya hanya mampu menarik 4 ton, ketika kedua kuda tersebut disatukan, mereka akan mampu menarik 12 ton. Berarti selisihnya antara 3,5 ton. Lebih banyak dibandingkan ketika mereka harus menariknya masing-masing. Untuk menciptakan tim yang berkinerja tinggi, kita harus tahu dulu tim itu apa. Nah, tim ini adalah yang berisi 2 orang atau lebih yang berkumpul bersama untuk tujuan yang sama dan yang satu sama lain bertanggung jawab terhadap hasil.
anggota tim mengambil tanggung jawab terhadap hasil tindakannya, di mana seorang pegawai hanya terfokus pada tanggung jawabnya dan mengabaikan hasil keseluruhan. Itulah perbedaan antara tim dan kelompok pegawai. Nah, di sini kita akan bahas 7 elemen yang diformulasikan oleh Carreau dan Blanchard dalam singkatan PERFORM atau VERFORM. V untuk Purpose and Value, yaitu tujuan dan nilai. Nah, dikatakan berkinerja tinggi ini dalam berbagai tujuan yang kuat dan serangkaian nilai yang sama. Tujuan dan nilai adalah perekat yang menahan tim untuk bersama dan membentuk fondasi sebuah tim berkinerja tinggi. E-nya untuk empowerment atau pemberdayaan. Pemberdayaan adalah proses melepaskan kekuatan yang ada di dalam diri setiap orang berupa pengetahuan, pengalaman, dan motivasi yang mengarahkan kekuatan menghasilkan hasil positif. Supaya karyawan memiliki rasa antusias dengan visi, melayani pelanggan dengan baik, melakukan pekerjaan yang dicintai, serta memenuhi kebutuhan baik pribadi maupun perusahaan. R untuk relationship and communication, yaitu hubungan dan komunikasi. Pertama, bina hubungan yang baik. Kedua, dengan adanya hubungan baik akan timbul rasa nyaman, terlibat, dimengerti, dan saling percaya. Ketiga, setelah itu segala hal akan lebih kreatif bersama dan lebih efisien. Keempat, hubungan yang kurang baik akan membekukan tempat kerja, enggan untuk berbicara, bahkan mengeluarkan gagasan baru. Dan kelima, hubungan yang buruk akan memiliki kepercayaan yang rendah. F untuk flexibility atau fleksibilitas. Anggota akan merasa saling bergantung dan menyadari semua bertanggung jawab terhadap kinerja tim, perkembangan, dan kepemimpinannya. Pemimpin berubah berdasarkan kebutuhan. O untuk optimal productivity atau produktivitas optimal. Sebuah tim yang bekerja tinggi berkomitmen untuk memberikan hasil yang terbaik. Ada komitmen untuk standar dan kualitas yang tinggi sehingga berhasil menyelesaikan tugas pada waktunya, mencapai sasaran dan menuntaskan pekerjaan. Saling bertanggung jawab dan berusaha untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. R untuk recognition and appreciation, yaitu pengakuan dan penghargaan adalah cara yang ampuh untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja. Pengakuan meningkatkan perilaku, membangun keyakinan dan meningkatkan perasaan dihargai dan keberhasilannya. Serta terakhir yaitu M untuk moral, yaitu semangat. Jika keenam elemen di atas sudah ada, maka semangat yang dihasilkan pun menjadi lebih tinggi. Semua antusias dan bangga terhadap hasil yang diciptakan. Sini saya akan menjelaskan 10 alasan utama kegagalan sebuah tim. Ini harus dicatat dan diingat. Yang pertama, tidak ada persyaratan tertulis yang menjelaskan tujuan tim dan bagaimana tim harus bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, ketidakmampuan untuk memutuskan tugas yang menentukan kapan mereka saling bergantung dan saling bertanggung jawab. Yang ketiga, tanggung jawab bersama yang kurang. Yang keempat, sumber daya untuk melakukan tugas termasuk waktu yang tidak cukup. Kelima, kepemimpinan yang efektif dan kepemimpinan kolektif yang kurang. Keenam, kurangnya aturan-aturan yang memicu kreativitas kesempurnaan tiap anggotanya. Yang ketujuh, tidak ada perencanaan yang baik. Kedelapan, dukungan manajemen pun kurang. Kesembilan, ketidakmampuan untuk menyelesaikan konflik. Kesepuluh, yaitu kurangnya pelatihan di semua level dalam meningkatkan keterampilan kelompok. Nah, bagaimana? Cukup jelaskah pemaparan tadi? Semoga penjelasan tadi bisa menambah pengetahuan dan membangkitkan semangat berwirausaha serta bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Dah.